dan juga nggak akan di-archive. Jadi ini fix artikel. Terus kemudian link, kalau kita mau tambahkan link misalkan karena kita ini Amerika.com, terus tinggal kita kasih tahu aja targetnya gimana. Kalau orang ngeklik itu akan buka window baru atau override dari window yang sekarang kita pakai, terus relationnya apa. Ini bisa juga mau lebih advance lagi, bisa di set rating segala macam, tinggal di save kalau udah selesai. Nah begitu udah selesai tinggal klik di manage, dan nanti kita bisa ngatur semuanya, jadi mau yang blog roll atau artikel yang kita udah posting dan seterusnya. Kita juga bisa mengimport dari kayak misalkan blogspot atau blogger. Saya nggak tahu bisa ngimport dari, kalau nggak salah saya nggak pernah, Multiply itu nggak bisa diimport. Tapi bisa juga kita import dari RSS. Jadi misalkan Multiply itu ada RSS-nya, kita bisa import. Jadi nggak perlu nulis ulang. Jadi tinggal di download aja filenya, terus kemudian di-upload dari sini. Bisa juga kita ekspor kalau seandainya kita udah banyak sekali. Jadi misalkan hanya ekspornya juga kita batasin siapa aja, autornya siapa. Jadi misalkan Mbak Mamit mau ngekspor yang tulisannya Mbak Adi aja, bisa juga, atau bisa untuk semuanya. Kayaknya itu aja yang mengenai WordPress. Jadi ada yang mau tanya, silahkan. Halo? Ya. Halo Mas. Iya. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, ini nggak ada yang nanya, saya nanya terus jadinya. Gampang kan bahasanya kan? Enggak, susah. Hah? Susah Mas. Enggak, ini pertanyaannya saya malah masih yang ini Mas. Ini minta maaf kalau pertanyaannya kurang ini. Tapi domain itu berarti bisa kita beli yang di hostmonster.com itu ya? Atau di one and one itu? Iya. Oh, oke. Tapi kok tadi di hostmonster.com itu tertulis $5.95 per month? Itu hostingnya Mbak, bukan Oh, domain. gitu. Oke. Ya, domainnya free kalau kita hosting di Hostmonster. Oh, Cuma iya. satu domain aja. Jadi yang domain saya itu, yang Joko Consulting ini free. Oh. Tapi kalau seandainya saya nambah domain lagi, baru bayar. Jadi kita bisa beli domain aja di Hostmonster itu? Iya, bisa. Oh, oke. Jadi misalkan domainnya aja, kita nanti untuk hostingnya di tempat lain bisa. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita bisa register domainnya itu di tempat lain, tapi hostingnya di Hostmonster. Oke. Mas Joko. Iya. Aku nanya ya. Itu sebenarnya lebih baik gimana sih beli hosting sama domain di satu tempat atau enggak? Karena saya pernah. Ya, lebih bagusnya di satu tempat. Karena di dalam domain ini kan ada nama kita sebutnya itu aggregate. Jadi pada saat kita buat itu seberapa lama akan ngupdate database-nya di internet. Jadi misalkan saya buat blog.jokoconsulting.com gitu ya. Nah pas begitu saya akses, kalau misalnya kita registernya itu di tempat lain atau di tempat yang murahan, itu biasanya perlu waktu 3-4 jam baru bisa diakses. Tapi kalau seandainya
host monster ini begitu kita buat itu dalam waktu berapa detik berapa menit gitu udah langsung bisa diakses lagi. Jadi hosting itu juga berpengaruh di gitu. Domain, registering domain. Soalnya aku pernah juga dengar kalau sebaiknya berbeda gitu, karena jadi kalau yang satu maksudnya kalau ininya bermasalah, domain kita tetap aman gitu. Karena kalau kita pindah kan domainnya hilang ya kalau kita beli di satu tempat. Enggak, domain bisa ditransfer. Oh, bisa transfer even if Bisa. gitu. Iya, begitu. Saya misalkan saya tadinya pakai host monster nih sekarang gitu. Terus kemudian saya ternyata saya upgrade, saya jadi pakai dedicated server gitu di tempat lain, misalkan di Hostway. Nah, saya bisa transfer dari host monster ke Hostway. Nah, transfer itu free, jadi nggak ada masalah. Cuma memang pada saat transfer itu perlu proses, kita perlu nunggu. Biasanya tuh kira-kira sekitar 4 jam sampai 24 jam untuk bisa ditransfer. Jadi nggak langsung. Kecuali kalau misalnya kita registernya tuh di kayak network solution gitu. Mereka kalau misalnya transfer cepet banget mereka. Karena mereka yang menguasai menguasai internet dari awal. Jadi mereka salah satu ininya kayak ini pucuk pimpinannya gitu. Mau nanya lagi. Silakan yang lainnya juga. Kayaknya kok bingung atau ngerti kan susah juga nih saya tahu. Di mute masing-masing di mute apa ya? Enggak, udah nggak saya mute kok. Oh, ada beberapa yang mute. Sebentar, saya unmute lagi. Halo. Mas Joko, ya. Saya mau tanya nih. Itu ya, katanya kan tadi kita untuk mencari hosting itu harus melihat jumlah domainnya berapa. Apa sih pengaruhnya jumlah domain itu? Keamanan kita. Jadi semakin banyak customer itu perusahaan itu kan semakin gede. Nah, semakin gede perusahaan, kalau seandainya mau nge-file bangkrut itu kan lebih lama prosesnya, dan juga mereka punya agreement-nya kan banyak sekali. Jadi nggak mungkin customer-nya itu terlunta-lunta gitu. Kalau yang hosting yang kecil, perusahaan kecil, begitu mereka nggak kuat bayar lagi atau utangnya banyak terus ditutup kan udah nggak ada rasa kepercayaan kita kepada host provider itu kurang. Itu kalau disinfeksi, kalau hostingnya itu tutup, di samping itu juga support. Yang file kita itu aman nggak? Bisa hilang juga. Betul. Jadi makanya kita perlu hosting provider yang bagus. Itu salah satunya kan kita punya backup. Terus kemudian di samping backup site, mereka juga ada backup server. Jadi misalkan servernya itu rusak, dalam waktu cuma beberapa jam, server kita web kita tuh balik lagi dan semua file-filenya masih ada. Karena banyak sekali kejadian, misalkan di Indonesia tuh hostingnya, ya namanya juga hosting murahan, mereka nggak ada backup, begitu mati udah semua file-filenya hilang gitu. Nah, sementara kita pada saat kita sign up itu kita nggak memperhatikan sekali ininya, agreement-nya gitu kan. Kita main next aja, nggak melihat agreement-nya gimana. Ternyata di agreement-nya memang di situ tercantum bahwa nggak ada backup servernya. Jadi kalau seandainya servernya rusak, ya udah kita sendiri yang bisa untuk bertanggung jawab untuk backup file-filenya gitu. Nah, ini juga tergantung dari seberapa besar si hosting provider ini. Jadi biasanya semakin besar mereka semakin banyak backupnya ya. Jadi kayak misalkan saya di Hostway itu saya ada 3 backup gitu. Jadi
walaupun udah di backup, terus kemudian servernya itu juga di backup lagi di tempat lain, karena mereka punya beberapa data center gitu. Nah itu juga akhirnya kan kita aman gitu, merasa aman kalau misalnya terjadi apa-apa sewaktu-waktu. Satu lagi Mas Joko, untuk menamai domain itu kan kemarin saya pernah ada teman dia pakai sama pakai, tapi nggak ada blognya. Kalau punya Mas Joko kan HTTP